Saya Sheryl Anfasud Firmansyah. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang sampling methods and the central limit theorem atau yang biasanya dikenal sebagai distribusi sampling. Nah, jadi yang pertama itu kenapa sih kita harus mengambil sampel dalam suatu populasi? Yang pertama itu ada physical impossibility of checking all items in the population. Bayangkan misalkan kita mau meneliti berapa banyak jumlah kucing di dalam negara Indonesia gitu. Nah, misalkan kita ngecek jumlah kucingnya satu per satu, dalam berapa lama kita bisa menyelesaikan gitu. Hampir seumur hidup kita belum selesai buat ngitung jumlah kucing satu per satu. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan metode statistik gitu. Misalkan kita menghitung dalam suatu daerah atau perkotaan rata-rata kucingnya itu berapa gitu, jumlah kucingnya itu berapa, habis itu bisa diestimasi. Misalkan dalam seluruh negara di Indonesia itu jumlahnya berapa gitu. Itu tuh bisa dengan metode statistik tentunya dan metode sampling yang benar gitu. Kita bisa mengestimasi berapa jumlah kucingnya daripada harus menghitung kucing satu per satu dengan sumber daya yang terbatas, yaitu kita sendiri gitu. Itu hampir tidak mungkin. Selanjutnya itu ada the cost of studying all of the items in a population gitu. Nah, bayangkan misalkan suatu lembaga survei itu ingin mengetahui pasangan calon siapa yang menang gitu. Misalkan kita mau mendekati pemilu ya. Nah, misalkan lembaga surveinya itu eh, mengecek seluruh populasi di Indonesia yang jumlahnya itu 270 juta orang gitu kan. Kita ngecek satu persatu lembaga surveinya. Itu juga akan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan tentunya waktunya juga lama. Maka dari itu lebih baik bagi lembaga survei hanya mengambil sampel aja, misalkan sekitar 2.000 sampel yang disebar di seluruh Indonesia gitu. Nah, hal tersebut itu hasilnya juga bakalan mirip-mirip gitu. Maka dari itu kita cukup mengambil sampel aja. Selanjutnya, the sample result are usually adequate gitu. Nah, jadi maksudnya itu hasil dari suatu sampel itu biasanya tuh bakalan mirip dengan hasil ketika kita menganalisis suatu populasi gitu. Syaratnya ya kita mengikuti kaidah statistik yang benar ya. Misalkan eh, metode 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 penelitiannya tuh benar. Misalkan ngambil sampelnya tuh dengan cara dan metode yang benar, terus juga analisisnya dengan metode statistik yang benar. Maka dari itu hasil dari sampel tuh bakalan mendekati dengan hasil dari populasi. Selanjutnya, contacting the whole population would be often consuming gitu. Jadi balik lagi kepada contoh yang tadi, ketika kita mendekati pemilu, lembaga survei ingin mengecek siapa sih pasangan calon yang menang gitu. Jika misalkan si lembaga survei tersebut ngecek satu persatu penduduk dalam suatu negara gitu kan, dan maka maka waktu yang dibutuhkan itu akan sangat lama dan juga padahal hasilnya itu bakalan mendekati jika kita menggunakan sampel gitu. Maka dari itu kita hanya perlu mengambil sampel aja daripada ngambil suatu populasi yang mungkin waktu selesainya itu bakalan baru selesai ketika si hasil dari penelitian tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Soalnya udah selesai misalkan pemilunya misalkan. Soalnya kan kalau lembaga survei juga eh, sumber dayanya juga dikit gitu. Tidak misalkan ketika kita pemilu. Selanjutnya the destructive nature of certain tests gitu. Nah, misalkan suatu perusahaan misalkan pemproduksi iPhone gitu. eh, ingin ingin melakukan quality control gitu. Nah, dengan melakukan quality controlnya itu mereka itu ngancurin iPhone satu per satu gitu. Terus mana iPhone yang ingin dijual gitu. Soalnya semuanya udah dihancurin gitu. Nah, maka dari itu malah tidak baik dalam dalam perusahaan tersebut gitu. Maka dari itu quality control tuh biasanya cuman ngambil sampel aja, sampel iPhone eh, misalkan dalam satu hari itu diambil beberapa, terus dicek kekuatannya tuh berapa gitu, terus dan lain-lainnya.
Tapi kalau misalkan seluruh populasi dari iPhone tersebut dihancurin gitu, terus nggak ada yang buat dijual gitu, bahkan merugikan perusahaan tersebut gitu. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari probability sampling. Jadi probability sampling itu adalah suatu sampel yang diambil dari suatu item atau individual dalam suatu populasi yang telah setelah di studi itu mempunyai peluang atau probabilitas untuk dimasukkan dalam sampel gitu. Jadi kuncinya itu adalah sampel tersebut tuh item atau person tersebut tuh mempunyai peluang dalam dimasukkan di sampel gitu. Selanjutnya ada methods of the probability sampling. Yang pertama itu ada simple random sample. Jadi simple random sample itu adalah sampel yang diformulasikan dalam suatu item atau individual dalam suatu populasi yang mempunyai peluang atau probabilitas yang sama untuk dimasukkan untuk dijadikan dalam sampel gitu. Nah, hal tersebut tuh dinamakan simple random sample ya. Jadi semuanya itu mempunyai probabilitas yang sama gitu. Selanjutnya ada systematic random sampling. Jadi systematic random sampling itu item atau individual dalam suatu populasi dialokasikan dalam suatu urutan. Nah, habis itu dibikin random starting point-nya. Jadi misalkan diambil dulu sampelnya tuh misalkan 400 gitu. Habis dari 400 itu, then every K member of the population is selected for the sample. Dibagi-bagi lagi dalam beberapa kategori ya tentunya. Misalkan kategori pertama itu 100, kategori kedua itu kategori pertama itu 100 sampel, kategori kedua itu 100 sampel, kategori ketiga dan kategori keempat itu juga 100 sampel juga kayak gitu. Nah, di systematic random sampling ini biasanya kita ingin meneliti ketika sampel tersebut tuh ingin dibagi ke dalam beberapa kategori gitu. Misalkan kita ingin meneliti jumlah pengunjung dalam suatu supermarket gitu. Nah, maka dari itu bisa dibagi ke dalam 7 hari misalkan. Jadi pengunjung yang datang pada hari Senin itu tuh diambil berapa, pengunjung yang datang pada hari Selasa diambil berapa, dan seterusnya ya. Seperti itu. Habis itu ada stratified random sampling. Jadi stratified random sampling itu dalam suatu populasi langsung dibagi ke dalam subgroup yang dinamakan tuh strata. Nah, habis itu sampel diambil dari strata tersebut gitu, sebuah sampel diambil dari strata tersebut. Nah, biasanya untuk stratified random sampling ini biasanya kita ingin menguji dalam itu menguji karakteristik gitu dalam suatu populasi. Biasanya kita pakai stratified random sampling. Nah, yang terakhir itu ada cluster sampling. Jadi di cluster sampling itu suatu populasi langsung dibagi ke dalam primary unit, dan selanjutnya ada sampel tersebut diambil dalam primary unit tersebut. Nah, ini selanjutnya ada methods of probability sampling. Jadi dalam non-probability sampling yang merupakan kelawanan dari probability lawannya dari probability sample, memasukkan non-probability sample itu biasanya berdasarkan judgment dari itu orang yang bertugas untuk memilih sampel tersebut. Biasanya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya untuk mengambil non-probability sample. Selanjutnya ada definisi dari sampling error. Jadi sampling error itu adalah selisih dari sampel statistik dan population parameternya gitu. Misalkan population parameternya itu sekitar 400 sampai 600 gitu. Nah, si sampel statistiknya itu ternyata setelah diketahui sampel min-nya gitu kan misalkan adalah 550 gitu. Nah, habis itu bisa dihitung tuh selisih antara sampel min-nya dengan population parameternya itu berapa. Nah, itu tuh sampling error seperti itu. Nah, selanjutnya ada definisi dari sampling distribution of the sample mean. Sampling distribution of the sample mean itu biasa kita kenal sebagai distribusi
sampling rata-rata. Jadi merupakan probabilitas atau peluang suatu distribusi itu berisi dari semua sampel yang dimungkinkan yang diambil dari suatu populasi gitu kan. Jadi maksudnya itu ketika kita meneliti suatu populasi, kita itu ingin menguji gitu kan distribusi suatu sampel dalam suatu ukuran sampel itu, misalkan berapa sih peluang bahwa si sampel tersebut itu di bawah sekian gitu. Nah, itu tuh kita bisa pakai distribusi sampling rata-rata gitu kan. Nah, itu gunanya dari distribusi sampling rata-rata ya, teman-teman. Nah, mungkin sekian aja untuk materi kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Selamat belajar.